Jumpa lagi di daily vlognya Mbak Eliana Surahman selaku pemilik channel Berliana Prasetyo Official. Pagi ini kita bangun pagi juga lebih awal sama dengan hal-hal sama dengan hari-hari yang kemarin, teman-teman. Ini kita awali Mbak Eliana saat kami balik beraktivitas. Dari bangunnya kita juga sudah melakukan ritual kerohanian kalau sudah pagi subuh itu sebagai umat muslim ya. Lanjut, hari ini Pak Her akan ini teman-teman mau senam Cina, senam lansia, senam lintingkung. Oke ya, ini biar aku sekalian panjer di depan, nanti aku bikin sedikit apa ya, bukan parade, memang biasanya ikut senam ini teman-teman. Ya wis gitu aja teman-teman, kita gas. Kita mulai, karena biasanya aku pakai healing factor ini teman-teman. Selain mungkin aku ya enggak jarang makan ya, memang jarang makan, cuma kita enggak ya alhamdulillah enggak kehilangan banyak stamina dan enggak ya alhamdulillah jarang sakit. Maksudnya jarang sakit itu enggak ya, ini ada sedikit healing factor memang yang biasanya Pak Her terapkan dalam kurun waktu 2021, 2022, 2023, 4 tahun ini teman. Kita pakai senam Cina, senam lansia. Wis ya, ini kita action dulu, lampunya kok dihidupin sama Mbak Uting. Ya udah teman-teman, kita ya kok dihidupin. Kita panjang sini HP-nya. Nanti aku bagikan sedikit pengetahuan juga kenapa senam ini agak bagus buat kami ya, terutama untuk kita belum menginjak usia 40 teman-teman. Pak Her ini masih berapa, 40 ke bawah, 39 juga belum. Sinduk aku tak ning kok diuripno lampunya. Mak dipateni gak apa-apa, Mak. Kita matikan lampunya ya teman-teman ya, kita nggak pakai penerangan tambahan. Itu anu Dek, HP ini ngendi? Sopo kae liwat kae. Jadi juga anu ya teman-teman ya, sambil menikmati pemandangan pagi, kita nggak pakai background sawah lagi sebentar. Kita pakai background di halaman rumah aja. Biasanya kalau pagi ini, kalau tiap hari Minggu itu kita ngumpulnya di Sasana teman-teman. Sasana di desa sisi selatan. Kumpul sama bapak-bapak, sama pade-pade, sama bude-bude, sama yang usianya udah mendekati menopause teman-teman. Kita pakai ini soalnya sih, ini tak setel dulu ya, ada background musiknya soalnya, ada sama halnya kayak SKJ, cuma ini senam Cina teman-teman. Nanti aku jelasin secara literatur dan secara spiritual. Mungkin banyak yang tahu ya manfaat dari senam lintingkung. Kita pegiat lintingkung sudah hampir 5 tahun ini teman-teman. Lintingkung kita langsung olah dalam bentuk peragaan ya, dan sekalian senam dasarnya. Untuk peragaan jenis senamnya ini hampir seperti kungfu teman-teman. 4 menit di awal untuk senam peremajaannya, senam dasarnya 40 menit. Nanti kalau teman-teman kurang begitu suka ya di skip aja dulu, nanti sampai menit ke bagian kita ulas manfaat yang paling mendetail yang kami rasakan setelah kita mengikuti senam ini teman-teman ya. Ntar kita dengan memanjatkan doa dan izin kepada Yang Maha Kuasa ya, kita buka ini panduan umum untuk anggota dan pakai backsoundnya ini teman. Kita biasanya direkomendasikan sama Lintingkung Pusat Oleh-oleh wilayah Surabaya sama Bume itu. Wis puru Banduk. Latihan segera dimulai. Duduk iki sih bentar teman.
Iki piye kok orientasi ini ganti nih. Bentar ya. Lintingkung Ulung V namanya. Ulung V. Ulung V. Endi kae yo? Ah, ini. Kita nggak keras-keras. Kita ambil anu ya, aba-aba. Kita ambil gerakan awal. Kita diarani muda itu muda, tapi ya kita berusaha memasuki masa tua teman. Ini kucing empus. Kalau nggak begitu suka, boleh kalian skip dulu ya. Ini aku mulai gerakan peremajaan. Aku nggak banyak ngomong dulu ya teman-teman ya. Kita fokus aja sambil olah nafas. Dek, pastikan anu videonya ketok ya. Videonya dek pas ning tengah. Yuk. Wis dek, pen pas no tengah. Wis nduk dipateni. Di pause. Itu tadi gerakan senamnya ya. Namanya lintingkung teman-teman. Jadi itu senam peremajaan bagi sebentar aku tak ambil nafas teman-teman. Soalnya ini senamnya itu senam agak berat. Cuma kalau dilatih seiring waktu teman-teman ya, ini kan seharusnya kita rutin selama 1 minggu 3 kali pertemuan. Benar teman-teman. 3 kali pertemuan itu biasanya akan kelihatan selama 3 bulan. Bagi yang memiliki keluhan diabetes ya, stroke, sembarang. Bagi yang punya keluhan diabetes, darah tinggi sama stroke ringan, untuk perawatan diri maksudnya itu, untuk pencegahan ya. Banyak yang beralih ke metode ini.
teman-teman Pak Aher yang usianya di atas 45 tahun karena sering mengalami apa? Bukan malpraktek tindakan medis ya. Harus disuruh berobat ke sini terus beberapa keluhan penyakit yang agak kronis. Jadi ya alhamdulillah nemu solusi menggunakan senam ini, teman-teman. Tapi ada kalanya juga anak-anak muda nggak terlalu tertarik karena dikiranya senam apa itu gitu. Kalau mungkin kalau hampir diasumsikan sama rata gitu, dianggapnya kayak senam SKJ ya, atau mungkin senam ini, senam aerobik. Nah itu itu baru senam ulung V-nya aja, teman-teman. Tapi ada awalnya dulu, sebelum untuk bisa senam ini ada senam dasarnya, senam dasar Linlingkung. Ada durasinya juga 40 menit. 40 menit itu dari proses jinjit-jinjit ya, pakai tumpuan telapak kaki, ada gerakan kocok-kocok, jongkok sambil jinjit, diangkat beberapa kali sampai nanti gerakan derap kuda, teman-teman, terutama untuk melatih ini tulang ekor. Kalau dalam literatur agama ya ada ya istilah kenapa tulang ekor itu jadi pusat semestanya manusia. Ada yang bilang kalau tulang ekor itu akan jadi tempat ketika kita semua musnah, meninggalkan satu jejak yang bakalan nanti ditiupkan lagi setelah kita istilahnya itu bangkit kembali dari Ibdu Mudambih kalau dalam bahasa Arab itu ya, tulang ekor itu. Terus di tulang ekor juga kalau secara agama kan ada istilah namanya Baitul Muqaddas ya. Baitul Muqaddas itu tempatnya kita organ untuk reproduksi, terus organ untuk menghasilkan sumsum tulang di area tulang tulang punggung ya, sumsum tulang sama darah putih, sel darah putih itu. Jadi wajib ya kalau udah mendekati usia-usia 40 itu wajib untuk menjaga ketahanan anatomi tubuh di bagian bawah, teman-teman, terutama untuk yang istilah menopause, pengeroposan tulang itu. Teman-teman di pegiat Linlingkung ini pakai ini, teman. Ini aku belum berani kemarin kan sempat kita bagi masalah konten tutorial. Sekarang ini sesuai yang jadi janji aku kemarin ya, kalau akan aku naikkan sedikit pengetahuannya ke intermediate, teman. Kita juga selain berbagi pengetahuan tentang pembuatan konten, kita juga kan berbagi sedikit pengetahuan tentang kesehatan dan medis. Ini bos. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Ini senam dasarnya, teman. Bagi yang baru bergabung kami ucapkan selamat pagi ya, selamat hari libur, selamat berakhir pekan. Untuk yang pulang ke rumah masing-masing, bertemu dengan sanak famili ya. Senam dasar nah ini kok langsung ya, bentar. Agak aku dekatkan ya, tapi nggak usah, nggak apa-apa. Mic-nya kan di sini ya, nanti ejun gitu, takutnya teman-teman ada ejun. Ini kadang tangannya tinggal di sini. Bismillah, tak kecilin suaranya biar nggak terlalu mengganggu. Kok iki ya, ini aja.
Bentar. Nah ini ada sekitar 44 gerakan mungkin ya. Kita awal dari pertama. Lipat pinggang ini kita dalam posisi membungkuk. Sambil ujung kaki, ujung jari dan jempolnya diangkat ke atas teman-teman, sampai kerasa di pinggul sama pinggang. Kalau nyeri di betis, kalau kerasa betisnya mulai ketat dan sakit itu nah ini kita ada beberapa gejala kalau masih sakit ya di daerah betis sama paha. Kalau diteruskan ini nggak apa-apa teman-teman. Ini gerakan jongkok kocok, jinjit ya posisinya, badan tegap, pandangan 2 meter, tegak lurus. Ini kalau bisa dibilang kayak sage mode teman-teman. Kita menyerap cakra alam lah. Nanti itu tingkatan yang lain, nanti kita bahas yang sederhana aja dulu. Empus. Kamu lo kok ngintil ya ayah. Ayo jangan di situ, meok, manu, mochi. Bapak dulu tak saranin ini teman, tapi nggak mau. Ya wis, kadang terjadi beliaunya kecelakaan jatuh dari sosoran teras. Beliau mengalami masalah osteoporosis juga teman-teman. Jauh hari sebelum beliaunya akhirnya terjatuh, terpeleset dan ketiban sepeda itu. Kalau aku udah dapat hasilnya 4 tahun teman-teman. Jadi 3 bulan pertemuan pertama selama 1 minggu 3 kali itu 3 bulan mulai kerasa. Aku kan ya mohon maaf ya, betisku kan kecil ya. Jadi kalau berjalan itu agak keseimbangannya nggak dapat, kita sering kehilangan keseimbangan kalau jalan buat manjat tiang. Nah ini sebentar. Ini empet-empet anus. Jadi posisi tegap, tangan dipanggul di belakang ya. Tumit diangkat, tumit jempol sama jari kaki. Terus kayak orang pantatnya diempet kayak ini, kayak pantatnya ayam itu loh kalau mau bertelur kan. Nah kayak disesuaikan dengan hitungan, ada hitungannya. Ini suhu langsung naik teman, suhu badan. Kita memanfaatkan cakra kundalini. Nah itu mengambil titik panas tubuh dari tulang ekor. Secara otomatis kok nanti teman-teman, tubuh itu punya sistem sendiri, ciptaan Tuhan. Ya Masya Allah, bersyukur. Kita tuh punya sistem imun, pemberian yang maha kuasa. Semua manusia punya potensi teman-teman, untuk menghalau penyakit. Nah, sekarang jinjit ya. Ini 300 kali teman-teman jinjitnya. Ujung tumit tetap ngangkat ya. Kita naik dari atas ke bawah itu nggak langsung digenjot, nggak boleh dihentak. Kalau terlalu dihentak nanti imbasnya ke jantung. Sambil diangkat terus ditahan pelan, kayak ngepir gitu teman. Kayak pegas, nah kayak pegas itu. Ini 300 kali sampai terasa tumitnya sakit. Kalau tumitnya sakit berarti itu beres, itu bagus. Itu gerakannya benar teman. Loh Mas Diki. Ya wis le, nggak apa-apa le. Le tinggal berapa menit nih? Masih 35 menit. Kita jalan 5 menit udah. Barangkali Bu Sulistiani channel kan nih, beliaunya melihat ya, mohon dikoreksi nih Bu. Bu Sulistiani channel ini punya ini, beliaunya itu instruktur teman. Sama Bume itu pemilik
apa ya, komunitas pusat oleh-oleh di oleh-oleh Surabaya, lapangan oleh-oleh. Terus ada lagi siapa ini? Lupa aku namanya. Yang di Sasana tempatku main ini, tempatnya latihan di Desa Sukodono ini udah 100 kali angkatan jinjit-jinjitnya teman. Ada Pak Edi, pagi Pak Edi, Pak Asrofil ya. Barangkali lihat Pak Asrofil. Pak Asrofil itu pengurus Lintingkung di Sasana Lintingkung Mentari Indah, cabang Sukodono, desanya Ngareserjo. Ini ada 300, ini sudah dapat 150 jinjitan. Dan bertahap teman-teman ya. Kalau yang masih pemula, jangan langsung digenjot 300. Jelas nanti ngilu-ngilu nanti betisnya. Cukup sekuatnya aja dulu buat yang pemula. Tenang aja teman-teman. Tidak akan membuat berkesan kok. Kita bukan untuk ini untuk sharing aja. Karena aku ya sudah janji bikin sesuatu yang beda ya, masalah edukasi. Tidak akan membuat berkesan kita biasa aja. Karena ini juga ada saran dari teman-teman di komunitasnya Lintingkung juga, kalau barangkali bisa nge-share kegiatan kita mas, gak apa-apa di-share dalam bentuk video ya, insya Allah tak bantu. Kali aku dulu ya pernah punya penyakit teman-teman terkait ejakulasi dini ya, itu dulu waktu usia 25-an 26, setelah ilmu akhir itu kan sempat keguguran siapa Mbak Eliana itu, karena kualitas spermanya juga buruk kata dokternya. Mbak Eliana subur. Nah, setelah sebelum Irma lahir itu kita keguguran 2 kali. Terus Irma lahir itu meh aja teman-teman mau keguguran lagi. Nah itu alhamdulillah ketemu itu usia 29 teman-teman. Lahirnya Ima itu di 2013. Jadi sebelum 2013 itu kita sudah punya momongan, cuma meninggal 2 orang, udah 2 bayi yang meninggal keguguran di usia 1 bulan dalam bentuk darah ya. Terus yang kedua ini udah 3 bulan, udah membentuk badan kecil, cuma ya kayak apa ya, akhirnya dikubur di makam umum ini. Nah Irma ini juga hampir mau keguguran juga, tapi usianya udah kelihatan tua, udah mulai 6. Ada pendarahan gitu ya, netes akhirnya Mbak Eliana aku tak suruh resign, jadi nggak kerja. Ya, kita dapat ya istilahnya kita dibantu, kita melibatkan peran serta yang maha kuasa teman-teman, nggak bisa dipungkiri ya, tetap diterima, tetap di Rasulullah lah istilahnya, tapi ya itu dihadapi aja. Kalau Jun ini sehat teman-teman, setelah aku 4 tahun, Jun kan lahirnya di 2000 tahun 6 Jun di tahun 2020 teman. Nah ya hampir ini masa Covid lah dulu. Masa Covid itu Jun itu nggak bisa keluar karena bukan masalah kesehatannya, terkait birokrasi kesehatan yang harus nggak boleh keluar dulu setelah keluar surat ini ya, surat anti Covid itu dibuatkan surat itu semua untuk bayi-bayi atau pasien yang di tahun 2020-2021 itu selektif. Sik mak ya, dulu kok mak. Ini tarik jendela langit ini gunanya untuk biasanya orang yang punya gejala stroke, tengkuk lehernya itu sakit, kadang gini gitu ya, terus berat.
itu ada gejala penumpukan ini kayak sumbatan darah sih nggak lancar teman-teman. Termasuk di dalamnya ada toksinnya. Darah kita itu membawa banyak efek buruk dari makanan yang kita konsumsi teman. Termasuk santan itu ya, minyak. Bis numpuknya di tengkuk leher teman-teman. Jadi nggih wajar kalau ada orang yang mengeluh, kenapa kok tiba-tiba tengkuk lehernya sakit, bangun tidur itu gimana gitu ya. Nah ini ditarik ke atas sampai kalau bisa menyentuh telinga, kedua bahu. Tapi kalau masih belum bisa ya di anu aja, di apa, sekuatnya aja ya. Ini sama ujung kaki sama ujung tumit diangkat teman. Ini enggak anu Irma ini. Nanti kayak ada sensasi seperti nyetrum teman-teman di telapak tangan itu. Ini namanya gerakan cas aki untuk ngecas ini stamina biasanya. Kalau udah 3 bulan kerasa kok teman-teman buat manjat. Kalau biasanya naik angkot ya, kalau biasanya dengkulnya kerasa kayak agak ngilu gitu, lama-lama ada perbedaan. Aku baru kelihatan hasilnya itu 3 bulan teman-teman, tapi konsisten selama 1 minggu itu kita mainnya di 3 kali pertemuan. Kalau buat itu yang buyung-buyungnya nggak bisa bangun itu pakai ini teman-teman wis. Buyungnya bapak-bapak nun sewu nggih, kali mas-mas yang kebanyakan nggih, mohon maaf biasanya kalau suka dengan konotasi agak negatif kita bilangnya colai ya. Mas-masnya itu agak kurangi aja teman-teman, itu efeknya buruk. Efeknya buruk di ini, di apa? Di sumsum tulang kalian, di tulang apa ya? Lutut. Kan bunyi kletak-kletak gitu ya. Nah, itu efek kalian sering ini membuang-buang itu kan semen ya, cairan semen yang banyak mengandung protein teman-teman. Itu sebenarnya juga cabang dari sumsum tulang belakang kalian yang kalian serap, kalian buang percuma. Eman, pokoknya jaga pola hidup sehat teman-teman, makan buah gitu ya. Syukur-syukur puasa itu bagus. Ini gerakan dasar dulu teman-teman untuk memperkuat persendian dulu ya. Dimana kegunaannya selain untuk memberikan kekebalan ya, kita menjaga porsi ketahanan dan keseimbangan tubuh teman-teman. Pakai semua pola gerakan lintingkung itu arahnya ke kuda-kuda, ke area anatomi tubuh bagian bawah. Untuk para teman-teman nun sewu, bapak-bapak yang seumuran saya atau lebih umur dari kula sak menika, gerakan-gerakan ini teman-teman banyak yang pernah mengalami putus asa. Untuk bapak-bapak sama mbak-mbak kakung yang di sasana kami ya, sudah divonis penyakitnya nggak bakal sembuh atau bahkan sudah terbaring selama beberapa bulan, divonis mau meninggal dan berbagai macam ketakutan yang apa ya, akhirnya ya mereka ketemu teman-teman jodoh itu. Ada yang namanya Pak Dedenan itu, beliaunya kena kanker prostat, kakinya wis apa ya istilahnya itu osteoporosis juga. Ternyata setelah telaten ya orangnya akhirnya nggak terbaring teman-teman. Akhirnya bekerja di sawah malahan. Beliau bikin testimoni itu, banyak saksinya, maksudnya realitas sesuai kenyataan. Oh ini mah ganti ya. Nah ini untuk yang mengalami vertigo ya teman-teman ya, teman-teman yang mengalami vertigo sama migrain ini penting gerakan ini. Aku agak goyang-goyang ya, nggak apa-apa ya, sambil memberi paparan soalnya.
Ini vertigo sama yang mengalami gangguan pusing, migrain ya. Ini gerakan tangannya yang ujung tengah ini digerakkan ke kanan dan ke kiri. Kalau enggak kuat bahunya diangkat teman-teman, nggak boleh sampai diturunkan. Kalau diturunkan gini wis tenaga itu habis. Kalau nggak kuat diangkat ke atas. Ini gerakan kedua, digesek ke kanan dan ke kiri ya. Ini hampir 4 tahun teman-teman, syukur aku wis. Untuk gerakan-gerakan ini ketemunya di apa ya? Ini bukan masalah konspirasi ya, enggak, kita apa ya? Bukan kalau oh itu senamnya orang Cina. Oh, jangan teman-teman. Anda berpikirnya terlalu sempit. Itu senamnya ini oh, bukan. Kita bukan ya dari itunya, teman. Saya sempat kemarin ya ada yang mencibir. Ya teman juga, kamu ikut senam Cina. Kamu PKI ya, Mas. Ya, kita cuma kan teman, ya wis guyonnya guyon gitu. Cuma temanku ya akhirnya tanya, setelah menerapkan beberapa pola gerakan, temanku ya agak gemuk teman-teman, cowok. Mengeluh karena dia punya diabetes keturunan. Akhirnya belajar ya, sedikit-sedikit diajarin sama Pak Asrofil itu pola gerakan jinjit. Ya lah, tutup di mau. Ini untuk meredakan penglihatannya agak mulai rabun teman-teman ya. Jadi ada semacam energi panas yang mengalir di telapak tangan. Matanya dibuka sama didekatkan, paling enggak tuh enggak sampai nyentuh. Oh ini ganti pola lagi, ini ke perut, area perut untuk yang memiliki masalah lambung teman-teman. Jadi nggak sampai ditempelkan ya, ada jarak antara baju dan pusar. Ini kan sebenarnya kan harus fokus ya, kita berhubung kita juga buat edukasi. Kita berikan paparan sekalian nanti. Posisi tumit kaki tetap jinjit ya, maksudnya apa? Jari kaki sama jempol tetap ngangkat. Ini dipindah posisikan lagi ke belakang ke area ginjal ya, di belakang pinggang. Ini semacam memberikan terapi fisioterapi teman-teman, terapi panas tubuh. Kita memantapkan panas tubuh kita untuk menerapi daerah-daerah yang biasanya kita rentan sakit, rentan apa ya, ngilu apa gitu ya. Tuh, ini. Oh, ini jinjit. Nah, ini namanya titik nol, teman-teman. Beban titik nol. Jadi kita memakai ini untuk memperkuat ketahanan dan keseimbangan badan. Kalau aku memang tujuannya untuk manjat tiang, teman-teman ya. Naik genteng. Nah, ini dulu sempat mengeluh saya sama Pak Asrofil itu. Gak enak sama Pak Asrofil, akhirnya diajarin ini, teman-teman. Terus bersyukur ketemu Pak Asrofil itu. Nanti kita buat narasumber juga, teman-teman. Kita akan manggil 4 narasumber. Salah satunya seorang ahli gizi ya, teman kita, sarjana gizi. 2 instruktur senam ini sama 1 orang pengurusnya, Pak Asrofil. Waduh, gak fokus teman-teman. Jadi jinjit sesuai hitungan 7. Ini 8 kali gerakan teman-teman. Sambil paparan. Nanti barangkali Bu Mem melihat, mohon dikoreksi nggih, Bu Mem, mohon maaf. Pengurus Lintin Kung Pusat Surabaya oleh-oleh. Kan digerakan. Ini. Ini untuk melatih ini teman-teman. Kalau yang biasanya merokok itu ya, ini menggunakan teknik menghembus dan membuang teman-teman. Punya keluhan paru-parunya agak sebah, kalau malam hari sering mengalami masuk angin. Gerakannya los, nggak perlu ditahan teman-teman, nggak perlu nafas.
Kalau enggak kuat, jangan dihentakkan ke bawah ya, tapi diangkat. Kalau teman-teman enggak kuat, langsung diangkat di sini. Kalau langsung diletakkan di bawah enggak kuat, teman-teman, akhirnya habis tenaganya teman-teman. Ini gigi lagi ke atas semua. Soalnya dulu itu aku itu juga ikut fitness teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya, ya bukan untuk pamer ya. Kalau tahu bahuku kan agak besar ya kanan itu. Otot tricepsnya kan kelihatan, itu nggak ada hasilnya teman-teman. Buat fitness cuma menang di masa ototnya aja kelihatan membentuk, tapi ketahanan terkait ini ya untuk sistem reproduksi ya, kalau suaminya badannya kekar-kar itu coba ditanya. Kalau urusan yang itu loh ya, kita agak ke arahnya ke itu sedikit ya. Squat berapa lama gitu. Lagi alhamdulillah ketemunya di sini teman kita. Pakai senam lintingkung untuk vitalitas terutama ya para pria teman-teman yang di gerakan ini piye gitu. Up. Oh ini kipas tangan teman-teman untuk yang mengalami asam urat ya, sama ini kesemutan biasanya di ujung jari ini teman. Gejala asam urat itu teman, pakai ini aja. Nih. Oh ini untuk rileks saja. Untuk atlet bola, selain melatih otot pinggul dan otot paha, juga memberikan rangsangan di area sekitar kemaluan nih teman-teman. Untuk vitalitas ini ya. Fitness itu saya kira itu teman-teman ya, itu tadi selain boros ternyata ya nggak ada. Cuma untuk membentuk apa ya, bentuk estetika aja kelihatan besar, tapi ya gitu aja lah. Gerakan yang agak nyantai. Kita mau selesai teman-teman ini. Nanti setelah gerakan kaki gerakan kaki bangau yang berdiri pakai satu kaki itu, setelah itu selesai. Sama gerak kuda. Ini namanya senam Cina teman-teman, kalau ingin tahu di Google, di YouTube ada namanya senam lintingkung. Yang justru kuat itu orang-orang lansia, kuat senam ini. Kalau yang muda itu belum sampai setengah jam mungkin ya, udah mengge-mengge teman-teman, karena memang senamnya terbilang kayak sederhana. Oh tapi untuk kuda-kuda dan otot pinggul, otot paha, untuk vitalitas terutama ya, dulu motivasinya bapak-bapak itu yaitu vitalitas karena mengeluh urusan ranjang mereka bermasalah, yang nggak tentram kehidupan rumah tangganya pakai senam ini teman. Ini terus terang aja ya kita juga nggak bikin promosi, sesuai fakta yang ada di lapangan. Kita kebanyakan mereka yang ikut senam ini juga berhenti untuk mengkonsumsi obat teman-teman. Nah ini kaki bangau teman-teman. Ini ya, satu kaki diangkat. Untuk area kaki yang mana yang sakit itu yang buat tumpuan teman-teman ya. Kalau kaki kirinya agak deglok, ini sewu, selain dibantu dengan kalau ada itu untuk ngelatihnya ya, jaraknya di satu samping, misal kaki kanan yang sakit, kaki kanan yang buat tumpuan, terus yang bahu kiri itu buat megang gini, enggak apa-apa teman, dibantu perlahan-lahan.
Bentar. Ini untuk menjaga keseimbangan teman, sama mengatur ini saraf motorik sebelah kiri ya. Kalau organ sebelah kanan itu kan yang gerakkan otak sebelah kiri ya. Kalau yang sebelah kiri jalankan sistem motorik di sebelah kanan. Kalau yang suka nih monggo di like, kalau terlalu penting nih apa di skip aja teman. Kita cuma berbagi nggak untuk non sewu, bukan untuk pansos teman. Kita harus membawa misi itu dari awal. Teman-teman juga ini akhirnya ada yang mau sedikit untuk berkontribusi, teman kantor, teman-teman ini Mbak Eli. Ini sekuatnya ya teman-teman, ada hitungannya kok. Nanti teman-teman bisa cari senam lintingkung, senam dasar lintingkung 44 menit kalau tidak salah itu. Senam dasarnya tok 40 atau 44 gitu. Nanti untuk senam ulung V nya cuma 4 menit, 3 menit teman. Kalau sudah terasa panas, naik menjalar ke area paha sama betis, itu berarti gerakan yang benar teman-teman. Terus dulu itu banyak yang mencibir teman, nggak apa-apa kita ya, maklum lah namanya juga manusia ya, dicibir senam apa itu, mending senang aerobik apa gitu ya. Kita nggak beda-bedakan, semua senam itu sama, cuma yang tahu paling ngerti, paling memahami, yang merasakan penderitaan orang yang baru sembuh itu kan ya, orang yang ngalami ya setelah sembuh dengan berbagai macam metode, sampai ada yang dibawa ke dukun teman-teman, dibawa ke rumah sakit malah nggak sembuh. Nah, pontang-panting disuruh ngurus BPJS, disuruh kembali, diontang-anting sama manajerial rumah sakit, ada yang ngeluhnya gitu teman-teman yang di Sasana itu. Akhirnya ketemunya di sini. Oh, ini 7 titik kaki bangau. 1, 2, 3, 4. Ini untuk melatih otot paha sama ketahanan, teman-teman. Itu Mudambi kalau aku bacanya di guru ngajiku. Sistem pusat tata surya semesta manusia, dalam tubuh mereka itu ada tulang ekor itu. Kalau kita meninggal ya katanya ya, bagian organ tubuh yang nggak bisa rusak meskipun sampai hari kiamat kan tulang ekor ya. Ketemu semua teman-teman, alhamdulillah. Kenapa kita disuruh menjaga betul kesehatan tulang ekor? Jalan bebek teman-teman, 15 langkah dikali 2 kali 30. Tinggal sekitar 3 menit teman-teman, habis itu selesai. Ada peredaman emosi sebenarnya, berarti nggak aku ikutkan ya. Gerakan pendinginan itu untuk mengatur naik turunnya emosi dalam diri, biar nggak gampang emosian. Terus kalau aku rangkum dari satu, misalkan jadi satu kitab gitu ya umpama ya. Kalau teman-teman yang suka anime itu ya, terinspirasi sama Hashirama Senju itu, penyerapan cakra alam sama mengontrol emosi. Bisa hampir mirip lah, nggak baca gitu ya.
Nah ini derap kuda ini teman-teman ya. Ini yang berat nih teman. Soalnya kita butuh titik tumpu satu titik, satu tumpuan kaki. Boleh ini ya. Nggak boleh. Laki-laki ya. Ini putar. 1. Ini pakai tumpuan satu kaki teman-teman. Menjaga keseimbangan badan. Dorong, tarik, putar. Tenang. 1, 2, sabar. 3, 4, buka, dorong, tarik, putar. 1, 2, 3, 4, buka, dorong, tarik, tangan ngotot. 1, 2, 3, 4. Kembali kita geser ke sisi kiri, soalnya ada 6 gerakan teman, 6 kali. Sebentar kita ambil napas dulu. Ini kerasa badan mulai agak hangat teman. Jadi ada apa ya, pembakaran kalori juga. Perhatikan berat badan selalu di atas tumpuan. Untuk menjaga keseimbangan badan. Tarik, putar. 1, 2, 3, 4. Buka, dorong, tarik, putar. 1, 2, 3, 4. Kurang 2 lagi. Kurang 2 gerakan lagi. Setelah ini berhenti teman-teman. Kita nggak pakai yang penutupannya ya, pakai pendinginan itu, yang peredaman emosi itu. Pakai yang ini aja dulu buat perkenalan. Dorong, tarik lagi, putar kaki ujung tumitnya, tahan dengan tumpuan kaki kanan, tahan lagi, agak bungkuk, ya selesai. Nah ini kita stop di sini ya. Pengendapan emosi, wes gak melok senam mas. Oh mari mas, ini masku juga ikut teman-teman. Masku ini juga keluhan. Wes. Terima kasih. Ada gerakan pendinginan juga teman-teman. Ya wes ning sasana kono mas. Ya mas hari ini juga keluhannya diabetes teman-teman. Jadi kena gigit nyamuk kecil gitu ya. Tiba-tiba bernanah teman-teman. Ternyata setelah cek gula darahnya naik. Pengaruh di luka itu. Ini di.
Ora Mas. Lah iki wis 6, winginane wis 6. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita ambil air minum dulu. Ambek bojo ta Mas? Oh, di jenan ambek Diki. Bentar ya teman-teman ya. Kita ambil air minum. Bentar, kita ambil air minum. Bentar. Bentar ya teman-teman ya. Mbak Liana lagi rebus air teman-teman. Kita geser agak ke utara ya. Ke tempat yang biasanya kita nongkrong. Kita duduk di lincak bambu. Ini ada sedikit kopi, teman-teman berkenan mampir atau kami mengucapkan selamat pagi ya, selamat datang, baru datang, mohon maaf. Kita baru selesai senam dan belum sempat buka chat dan pesan teman-teman yang sudah lebih dulu bangun dari kami ya. Kita ucapkan terima kasih, selamat gabung. Kita taruh di ini ya teman-teman ya. Hari ini enggak melancong pesawat. Sekarang minggu itu tadi. Kalau memang jatuh, kalau Mbak Eliana enggak ke apa ini? Ke kita harmoni biasanya. Apa ini? Wasre teman-teman. Laundry, kadang ada kalanya kita laundry. Cuma untuk pakaiannya anak-anak toh, kalau pakaian Wak Her biasanya dicuci sendiri sama Wak Hernya. Terkecuali untuk itu ya, kalau biasanya celana-celana agak dalam gitu, kaos dalam. Kalau pakaian katalpak, pakaian pekerja biasanya dicuciin sama Mbak Eli. Kita ucapkan selamat pagi sama Mas Anjar. Mas Anjar Gulomov. Selamat pagi, nggih. Aduh, bentar kita ambil nafas dulu ya. Kita atur pola nafas. Seharusnya harus ini teman-teman harus selesai sampai di pola gerakan peredaman emosi. Kalau biasanya di aerobik itu senam pendinginan. Nah ini aku ya karena terkulino ya, istilah Jawanya itu terbiasa. Jadi kita pendinginannya tuh sambil berdiri, sambil menghirup udara dalam posisi nggak terik ya. Memang seharusnya senam ini dilakukan di bawah nenaungan pohon, teman-teman. Kita ambil oksigennya, nah itu kita hembuskan, kita ambil, kita tahan sebentar, sekitar 3, 4 atau 4 detik, baru kita lepas. Kita hembuskan pelan-pelan dari lubang hidung sebelah kiri. Itu tekniknya yang diajarkan sama instruktur Lintin Kung.
Kalau udah levelnya udah level pelatih ya, yang pakai kaos warna hijau apa itu, hijau Tosca itu. Kalau yang pakai putih gini masih anggota biasa teman-teman, masih pemula kayak saya gini. Banyak gerakan yang masih belum benar, masih banyak gerakan yang perlu dievaluasi teman-teman. Meskipun ya udah bertahun-tahun tidak menjamin kalau untuk satu jenis senam aja ya. Satu jenis apa ini ada sekitar 4 jurus mungkin. Senam ulung V itu ada, terus jurus kipas itu ada, terus tai 4 atau 48 gitu, terus terakhir itu senam gelundung-gelundung itu teman-teman. Sampai tarian barongsai teman-teman. Perpaduan antara kungfu juga. Tapi intinya yang diambil itu untuk melatih ini teman-teman. Seni olah nafas sama ini kebugaran di area genitalia. Di apa? Istilah selain orang Jawa ya. Di orang Jawa itu istilah ada kundalini tak apa itu dari Sunda juga sama kurang lebih. Terus secara hukum tatanan fikih kalau tidak salah ya, ada organ-organ di bagian tubuh manusia itu yang mewakili baitul teman-teman, ada baitul baitul apa ini, baitul muqaddas ya ada, terus apa ini baitul muharram untuk daerah sekitar area kepala. Dan ini banyak aku nggak mau bahas itu dulu, itu kita belum sampai situ teman-teman, kita itu aja. Kata baitul makmur untuk daerah sekitar apa gitu ya. Kalau di ajaran literatur Jawa itu ada istilah lagi Brontoyuda Semar untuk area-area badan, dada, tangan kanan, tangan kiri, kepala itu miliknya siapa. Itu teman-teman. Ya kita alhamdulillah ketemunya di Linlingkung teman-teman untuk pengobatan alternatif tadi ya, terkait Pak Her ini yang dulu pernah mengalami kecelakaan kecil terkait reproduksi dan apa ini Mbak Eliana sempat keguguran, bukankah faktor Mbak Elinya yang ternyata faktor X-nya penyebab keguguran itu karena sperma prianya kurang maktocer, kurang moncrot teman-teman ya. Kita agak plesetkan sedikit dengan agak yang lebih santun teman ya, teman-teman. Jadi pas sebelum Irma lahir itu kita kan nikah di tahun 2010 teman-teman, kita lahir nikahnya. Waktu aku dulu juga kan ya belum nikah ya. Itu kan masih bujang, cara proses nyari duit lewat internet itu ya ketemunya itu kita 2011 menikah, wis mikir gimana ya caranya sudah punya anak sudah punya istri tapi kita harus produktif melalui internet. Nah itu teman-teman, terkait faktor stres juga dulu gitu waktu itu. Bima lahir di tahun 2013 teman-teman. Jadi ketika menikah itu 1 tahun kemudian kan punya anak. Baru juga terhitung 2 bulan mungkin, masih dalam janinnya itu masih dalam bentuk darah ya, belum utuh, belum ada apa bentuk secara struktur badan itu belum ada, cuma darah. Cuma waktu dibawa ke dokter spesialis kandungan memang sudah dinyatakan ada janinnya, cuma dalam kondisi tidak langsung. Kenapa telah cek lagi kan keguguran posisi pas kerja teman-teman. Mbak Eliana itu dulu kerjanya sebagai dorong teman-teman, bawa kayak gerobak gitu loh, ngelilingi capean. Terus itu kita gas lagi setelah masa duka itu, kita gas lagi ya, bikin baby istilahnya, bikin bayi. Dan ya akhirnya jadi teman-teman, sampai dimarahin sama dokternya dulu di Rumah Sakit Bakti Rahayu di daerah ini Gayungan, Gayung Sari. Jadi belum selama 1 tahun itu kan kiretnya kan harus steril ya, dengan alasan apa gitu. Ya karena bapaknya ini juga agak aneh teman-teman ya. Ternyata lahir teman-teman, maksudnya belum sampai lahir, udah usia agak tua teman, ya agak tua sih. Di sekitaran 3 bulan lah, kan sudah ada bentuknya ya.
USG sudah ada bentuknya. Nah itu kesalahan kita juga nggak mau cerita. Mbak Eliana itu jatuh teman-teman dari sepeda, cuma nggak bilang sama Pak Ir. Karena faktornya bukan faktor Mbak Eli sebenarnya, ada aja, pokoknya kita nggak nyebut nama ya, secara nggak sengaja. Beliaunya juga sudah sepuh teman-teman kita, ya nggak enak bahas aib orang. Jadi intinya kita tetap yang salah itu kita, kurang pantauan. Ya, nah itu belum keluar teman-teman kerjanya, masih bertahan di situ meskipun sudah keguguran 2 kali ya. Tetap dikontrol yang sama teman di rumah sakit Bakti Rahayu juga. Lalu Irma lahir ini alhamdulillah. Tapi ya kondisinya Mbak Eliana memang seperti itu. Kandungan lemah teman-teman. Juga lemah Mbak Eliana ini sebenarnya aku sarani ikut senam ini cuma karena perbedaan di mana posisinya si Juni kan masih butuh ini ya, butuh pendampingan anaknya itu. Jadi kalau ditinggal itu selalu nangis dan ngerengek nyari ibunya. Nah itu keuntungannya anak laki-laki itu kalau punya anak laki-laki ya gitu. Semakin dia dekat sama ibunya ya tak biarin teman-teman. Ya gimana lagi ya, ibaratnya anak muda awal lagi dia cowok. Dan memang harus dekat sama ibunya teman-teman. Kalau Irma ini jadi tanggungan bapaknya. Itu ya tadi Mbak. Kita cross check, akhirnya aku ya itu tadi ya lanjut ke yang Mbak Eliana tadi ya. Irma ini sudah hampir usia 7 bulan teman-teman, ternyata ada flek-fleknya. Cuma awal flek itu warnanya nggak merah ya, kan kayak keruh kayak air putih gitu loh. Kata dokternya sih nggak apa-apa, wajar. Tetap dijaga mas kondisinya. Ibunya ini ya ada indikasi lemah kandungannya gitu. Nah nggak bisa kena kerjaan agak berat teman-teman ya, memang akhirnya terbukti teman-teman. Setelah itu muncul flek lagi, warnanya agak merah cuma agak pink gitu loh. Cuma kok semakin intensitasnya semakin sering ya. Nah itu kita dari situ aku ya ngambil keputusan teman-teman. Dan dulu ya sempat satu ini kan, kerjanya juga satu kantor kan ya sama Mbak Elia, cuma beda bagian aja. Aku akhirnya minta ini rekomendasi untuk Mbak Eliana agar resign teman-teman. Resign secara baik-baik gitu ya. Sampai Irma lahir teman-teman. Ya, alhamdulillah Irma lahir teman-teman. Bobotnya gede, Irma dulu tuh lahirnya 3,6 kilo. Terus gede tak kirain tak kirain cowok juga teman. Badannya gede teman. Kalau Jun itu tahun 2020 kalau Jun pas COVID. Dan itu belum nemu solusi teman-teman. Aku kan 2020 itu ikut fitness ya. Katanya teman-teman ya itu jaga pola kesehatan ya, tak jaga pola kesehatannya ya ikut fitness ya itu tadi teman-teman ya, kita nyari upaya ya kayak apa ya, setelah tahu fitness semakin banyak asupan teman-teman. Jadi fitness itu kita harus boros untuk beli susu susu whey itu teman-teman ya, untuk pemasok protein kita. Waduh ternyata ya nggak sama aja teman-teman. Ya mungkin rasa lapar akan tetap ada, cuma kita nggak bisa mengurangi kadar gula ternyata akhirnya. Dari beberapa produk-produk seperti itu kan memang ada gulanya ternyata ya. Nah itu akhirnya oh iya ya disarankan ini teman-teman. Akhirnya kita kembali ke sistem literatur lama teman-teman, di mana orang dulu itu puasa nggak pakai beras ya, maksudnya segala bentuk makanan pokok yang terbuat dari ubi. Terus aku mulai merintis lagi teman-teman tahun 2000 setelah COVID itu mikir apa ya gitu ya. Dulu itu sempat paranoid teman-teman, istilahnya takut mati lah, takut ini ya teman-teman ya. Karena COVID itu ya kayak gitu dulu, mengerikan teman-teman. Terus pendekatan spiritual akhirnya terbentuk. Nah, gimana ya? Selain nggak terlalu takut istilah itu kan itu di luar wewenang kita ya. Kalau mati ya udah gitu aja teman-teman. Tapi ya dalam kondisi itu
Wah, itu tuh suka saya masih masih menjalin interaksi secara tertulis teman-teman. Ya nulis itu tadi ngeblok tadi. Dapat info di Quora itu. Ya wis kita skip aja ya yang itu ya bagian itu ya. Terus ketemu teman yang punya riwayat terkait gangguan ortopedi teman-teman. Dia atlet bola, Pak Asrofil itu. Pak Asrofil itu atlet bola, kena tackle kakinya sampai bunyi klak gitu kok. Aku yang tahu saksinya. Jadi ketika di sliding itu sampai bunyi teman. Tulang pahanya nggak tahu ya retak apa, cuma mengsle gitu loh. Itu udah nggak bisa duduk teman di atas kloset itu nggak bisa saking sakitnya. Dibawa ke sangkal foto nggak manjur teman-teman. Sakitnya berhenti sementara terus beberapa minggu gitu kambuh lagi. Nggak tahu karena posisi ketika duduk atau itu posisi sendinya geser lagi teman-teman. Jadi ya wis teman akhirnya ketemu yaitu di depannya rumahnya beliau itu ada Bu Ana. Kita dikenalin sama Bu Ana. Sebelum saya masuk ya, Pak Asrofil itu duluan. Ya dulu pertama kali ya, ya itu teman-teman jelas mencibir senam opo sih, senam kok koyo ngono. Kok kelemar-kelemar kayak orang nggak punya tenaga. Wah ternyata sekelas atlet bola teman-teman itu. Sekelas atlet bola teman-teman. Setelah hanya beberapa pola gerakan, wih berat. Tapi Pak Asrofil itu telaten teman-teman. Dia kan juga pengurus teman-teman, pengurus ini di sana itu. Pengurus organisasi kemasyarakatan lah. Wah. Pak Asrofil, Anda jangan lihat video saya ya. Ini Anda GR sekarang. Pak Asrofil barangkali lihat ya. Ini wis kita saling itu Mas. Wis. Aku insya Allah membantu Mas. Bisa aku ya. Soalnya aku ya terbantu dari Pak Asrofil teman-teman. Dulu wis. Kita harus bertamalu kita pengetahuan yang kita alami teman-teman. Nggak asal kita alami sendiri terus kita bikin sebuah referensi dan sebuah ngawur ya, enggak, kita alami sendiri kondisi-kondisi seperti itu, kita bertemu orang-orang yang alhamdulillah spektakuler teman-teman, pengetahuan mereka. Ketemu ya sudah tadi Pak Asrofil mengalami beberapa fase dekade mau berpikir untuk mungkin aku ini lumpuh teman-teman gitu loh. Setelah kena tackle kan dia ya atlet bola, atlet kardiologi lah paribasanya ya. Selain juga atlet lari teman-teman, Asrofil itu. Lari dari kenyataan. Si Mas Rofil, sebentar ya teman-teman ya. Ambil rokok kita sambil ngobrol. Selamat pagi yang baru datang ya. Bentar ya. Kita akan baca kalau ini paparan kami sudah kami selesaikan. Bentar. Walah, semen tinggal ya Mas. Gak temen ini temen kau Saya misalnya dewe ya. Marah. Ayo bos, kak. Oh kak. Bos, ya kak melaku ngono bos, senam ya. Aliran darahnya gak terkunci Mas, sampai melaku. Gitu ya teman-teman ya. Selain kita berbagi pengetahuan juga terkait itu tadi,
Untuk kesehatan yang kita sebenarnya harus, apa ya, kesehatan itu diberi untuk kita rawat, teman-teman. Bukan kita menjagakan ya, istilahnya itu berharap tok, terus kita dengan berdoa tok, kita nggak berupaya. Istilah ikhtiar kan gimana gerak badan kita mau untuk mencari mencari usaha ya, geraknya badan kita. Kalau berdoa saja ya, ya kita kan nggak dianggap ikhtiar kalau kita belum berusaha. Cara tadi tanya maupun suatu komunitas tadi, kalau basicnya di senam, kalau ada yang bekerja di rumah sakit ya kita mencari ikhtiarnya juga melalui tadi teman-teman, tanya ke teman, kira-kira asupan apa, terus multivitamin apa, tanya lagi apa penggunaan obat-obat itu ya sebenarnya kita hindari gitu teman. Kita banyak mencari pertimbangan untuk sekiranya tidak terlalu banyak menggunakan bahan kimia kalau bisa di usia-usia menjelang mau 30 gitu ya. Kita ucapkan selamat pagi untuk tadi yang baru bergabung. Alhamdulillah ini nggih Pak, matur sembah nuwun Mas Suwar. Kelihatan saya insya Allah bertemu berjumpa. Nggih, leres leres Pak Suwar nggih. Kita baru ini Pak, kelenturan iya benar Pak. Iya, terima kasih juga koreksinya Pak nggih. Kita juga baru memulai, cuma kita 2021 itu katanya siapa, ya untuk Wuling V wis apa ya, eee, yang udah 3 tahun pun kayak kita belum bisa menjamin untuk sempurna gitu Pak katanya, instruktur kami juga, Pak Rohman, Abah Rohman di mana, di Sukodono beliaunya. Ya beliaunya ya lama sudah di oleh-oleh juga Pak Suwar. Jadi kita ikut istilahnya itu dipandu beliau, ya sampai sekarang juga. Kita tidak berusaha untuk itu Pak, enggak. Tetap panjenengan yang lebih senior, cuma kita kan apa ya, memberi paparan kepada teman-teman yang ingin, nah itu tadi. Tapi alangkah ya tetap baiknya untuk mengikuti yang di sasananya ya. Kita tetap di sasana juga Pak Suwar. Di hari Minggu biasanya di Sasana Lintingkung Indah Mandiri di Sukodono itu di Desa Ngarasrejo. Itu hari ini tadi sebenarnya cuma kami ya maksudnya Pak Heru ini di lingkup kantor itu ada, dia dibimbing Dawa Naungan Pak Asrofil. Jadi kita 3 kali pertemuan, untuk yang minggu ini kadang kami sering nggak datang atau terisi hanya untuk 2 hari, di hari Selasa sama di hari Jumat di kantor Bapak. Terima kasih ya Pak Suwar atensi ini pun. Ngeten niki terjalin interaksi Pak nggih, sugeng kenal, selamat pagi. Selamat nggih, matur sembah nuwun sudah berkenan mampir juga dan memberikan, himbauan lah pada pada kami. Iya Pak, kelenturan itu ya ada beberapa yang perlu kami evaluasi memang. Ini kan saya juga orangnya tinggi Pak, jadi saya juga punya sedikit masalah di bagian betis ini Bapak, di apa, di organ. Terus betis kami nggih nun sewu, betis kami kecil Pak, jadi agak minder juga gitu loh. Nah itu kami dapat, terapi, ya alhamdulillah sekarang agak kuat lagi sedikit-sedikit. Ya alhamdulillah bertemu dengan Pak Abah Rohman, terus Pak Edi yang rumahnya di daerah Pasar Sukodono itu loh, ke mana itu, belok ke kiri itu. Terus Pak Asrofil, terus Mbak siapa ini, lupa aku rek sampai nggak tahu WA orangnya. Itu sama Bu Ana. Bu Ana barangkali melihat channel kita ya Bu. Insya Allah kita berjumpa lagi kok Bu. Kita nggak jauh kok. Kita tetap membawa nama Lintingkung Mandiri Indah.
di tempat ibu tinggal, di tempat Bapak Asrofil tinggal. Ya selama ini ya alhamdulillah ini Mas Hari, kakak saya itu berangsur-angsur turun apanya stabil. Kan kebiasaan pola makannya juga agak kurang sehat Bapak. Suka makan gorengan itu juga kurang baik. Mas Hari ini juga sering melekan dengan asupan tadi, gorengan itu. Kalau kami alhamdulillah selain menerapkan pola senam ini, terus nggak tahu juga ya, tahu-tahu kok agak kurang agak enggan untuk menjaman nasi juga. Terus nggak lapar, nggak ada timbul rasa lapar, tapi ya tenaga itu ada aja, kayak ada cadangan simpanan tenaga. Kalau Pak Asrofil sama saya kan satu kantor itu kerjanya kan terlibat di lapangan terus ya Pak ya. Jadi ya alhamdulillah Pak, selain karena ya keterlibatan yang maha kuasa juga, melalui senam yang ini kita diberi pertolongan juga. Akhirnya Pak Asrofil juga tidak kerepotan, ada rekan yang bisa diajak soro, diajak naik-naik manjat gitu loh Pak. Alhamdulillah kami juga terbantu. Itu nggih teman-teman nggih. Ya memang itu teman-teman, enak langsung main ke sasana, berjumpa dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan atas dasar pengalaman mereka juga. Pengalaman beliau-beliaunya yang mengalami sakit parah itu, ada teman-teman yang sampai parah akhirnya tapi ya tetap jadi instruktur karena ya bener-bener konsisten ngikutin sampai beliaunya sembuh itu ada. Di daerah Sambung Rejo itu ada. Terutama ya Pak ini, Abah Rohman itu yang barusan kecelakaan, udah sekitar 2 tahun. Udah jadi instruktur beliau tiba-tiba ada, peristiwa yang tak terduga ya, beliaunya kecelakaan patah tulang ya wis pedot. Mohon maaf dengan konotasi agak negatif. Kedua ini ya, betis ya, tulang apa ini, beliaunya harus dirawat inap kurang lebih lama itu. Terus ketika dirawat inap, ada dalam satu ruang rawat inap itu ada pemuda gitu loh, sama-sama kecelakaannya. Nah yang lebih dulu sembuh itu malah Abah Rohman. Dengan konsisten berlatih setelah beliaunya dioperasi ya, disambung pen itu, dia tetap pakai jagrak itu, berlatih pelan-pelan lagi. Sekarang udah jalan lagi teman-teman, Abah Rohman itu. Jadi sampai segitunya ya, maksudnya itu proses olah tubuh melalui ini senam Intinku. Sampai segitunya proses healing factor ya kalau kami istilahkan itu. Healing factor ya sistem manusia itu dalam tubuh manusia itu yang maha kuasa itu paling ngerti teman, jadi bersyukur banget teman-teman. Punya mekanisme sendiri tubuh manusia itu bisa adaptasi, bisa beradaptasi dengan cepat dengan sedikit upaya ya, maksudnya kita juga itu tadi gerak badan. Sugeng enjang nggih yang baru datang nggih, selamat pagi kami ucapkan. Selamat berhari libur. Untuk atensinya Pak Suwar nggih, matur sembah nuwun Bapak. Berkenan juga kalau ada waktu juga sugeng ngopi Bapak. Ini di daerah Sidoarjo. Kalau saya di Desa Sidodadi, kalau sasananya kami bukan sasana kami, maksudnya pengurusnya Pak Asrofil sama Pak Edi itu sebagai sama Mbak siapa ya, nggak bawa HP yang satunya. Dulu di bawah bimbingan Pak Rohman juga. Sasananya Lintingkung Mandiri Indah. Kalau yang baru kami pelajari baru ini aja Pak. Kalau senamnya Ulung V itu aja, itu pun belum sempurna. Pak Asrofil sendiri bilang. Yang itu. Pernah sekali saya ikut di oleh-oleh itu. Tapi ya beruntung di sana kan ada bume ya, kita nggak sampai kalau sama ada bume itu digembleng Pak. Aduh, sungkan saya Pak, soalnya tinggi. Sayanya tinggi nanti jadi alat peraga. Yang jadi sering ke sana itu Pak Asrofil itu. Pak Asrofil juga sudah
itu sebagai instruktur yang pakai kaos oranye itu, Pak. Kaos oranye ya sama Pak Edi. Enggak tahu Pak Edi itu kalau iya Pak Edi tetap instruktur sih. Cuma kalau melatih kami di sana, di Sasana Sukodono, beliaunya pakai kaos oranye sama kaos biru putih. Mungkin beliaunya yang wis di atas ya, misalnya itu ada beberapa pencapaian ya. Entah itu yang kaosnya sudah hijau toska atau yang apa gitu ya. Sugeng Ngopi yang baru mampir nggih, di channel baru, channel yang hitung-hitung untuk publikasi nggih nyuwun agengi pangapunten. Terus Pak Dawi itu ya nggih, nyuwun sewu Pak Dawi barangkali. Tetap ada koreksi dari Pak Dawi juga. Pak Dawi itu pernah ngisi cuma kita nggak sempat ke sana ya, di daerah Manukan. Sama Bu Sulistiani channel nggih, Bu Sugeng Enjang Bu, kula subscribe channel jenengan pun dangu soalnya Bu mirsani jenengan. Bu Sulistiani niku tiyangipun apa dhuwur nggih. Udah senior juga. Sama biasanya duetnya sama Pak Dawi. Pak Dawi. Gerakannya Pak Dawi itu lewentur lemes kayak enggak bukan itu. Wis kayak kungfu lah, teman-teman. Kewalem pelan, ada ritmenya. Pak Dawi itu. Kalau diduetkan sama Bu Sultani wis kayak apa ya? Kayak kipas berjalan. Nah, kipas. Kayak yang peragaan pakai kipas itu Pak Dawi itu sama Bu Sulistiani. Sugeng mampir juga di channelnya Bu Sulistiani ya teman-teman. Sulistiani channel nama channelnya beliau. Sulistiani channel apalagi ya? Yang baru kami lihat dulu ya Pak Dawi itu. Pak Dawi sama Bu Sulistiani. Kadang kontennya dijadiin satu, kadang bintang instrukturnya ya di dalam videonya Bu Sulistiani itu ya Pak Dawi itu. Terus yang di lapangan oleh-oleh itu Bu siapa? Bu Mei. Beliaunya apa ya? Ya kita enak orangnya kok. Cuma kita yang minder sama Bu Mei itu. Orangnya itu kalau memberikan suatu info dan paparan gitu dikasih alat peraganya. Nah Pak Asrof itu pernah di sana. Jika terhitung ini ya, mungkin yang masih muda peminatnya mungkin masih sedikit kalau di kayak saya gini ya. 38 belum menginjak ke situ. Cuma dulu Pak Her mengawalnya tahun 2021 setelah ada COVID sepi itu ya, kita mulai bergeser teman-teman. 2021, 2018 itu kan nge-gym ya saya ya, nge-gym. Terus ada COVID itu akhirnya kan nggak boleh terbuka ya, segala aktivitas apapun termasuk tempat gym kalau tidak ada kepentingan apa kan harus tutup, nggak boleh buka untuk sementara waktu ya, jadi vakum. Di tengah klinik ekonomi juga ya waktu itu ya. 2021 ngawali lagi nge-gym. Aduh kok gini gitu loh teman-teman. Ada pengecilan masa otot teman-teman. Jadi nggak kelihatan apa ya, cuma kelihatan besar aja teman-teman kalau nge-gym itu. Ketahanan nggak dapat, keseimbangan juga nggak dapat, terutama untuk area kaki ya, area lutut buat berdiri. Ya cukup kelihatan besar kok secara volume badan itu. Kelihatan bulking tapi nggak ada apa-apa ya, menurut saya bukan untuk cuma kita ya sudah ngalamin teman-teman. Secara vitalitas juga nggak terlalu kuat teman-teman, tapi setelah ikut Lintinkung alhamdulillah wis. Terus di samping juga testimoni Pak D yang ikut yang ikut senam ini
Pak Dedenan itu orang orang Aresrejo. Banyak teman-teman. Selain pendekatan emosional ya, jadi kita dekat, akhirnya kita belajar untuk menua teman-teman. Dari cara pola berpikir juga, dari cara menjaga konsumsi tiap hari itu apa yang harus dimakan. Jadi nggak sembrono juga. Untuk yang baru bergabung ya, kami ucapkan selamat datang. Selamat pagi, Sugeng Enjang. Pak Suwiri kok enggak salah saya pernah itu kok ada videonya nggih. Yang jenengan pakai senam gelundung-gelundung itu bukan nggih? Yang nggak pakai seragam. Lupa aku pernah kayak itu kok. Jadi bikin peraga mulai dari senam senam lintingkung dasar apa? Ulung V ya. Terus kipas gitu ya. Senam kipas atau tai chi berapa itu? Sampai gelundung-gelundung. Kalau seingatku ya barangkali salah ya Pak ya, mau dikoreksi. Kayaknya pernah deh, tapi udah lama aku Pak. Ada mungkin videonya ya, Pak Suwir ini. Ya mungkin bisa jadi beliau juga senior teman-teman. Udah lama juga berkecimpung di Lintinggung. Di Lintinggung, aku nggak pakai skrip teman-teman, aku pakai ini aja, pembayangan dan angan-angan. Barangkali connect ya. Kayaknya pernah lihat videonya Pak Suwir. Sambil menikmati pemandangan pagi ya teman-teman. Kita nggak bahas ini ya, tutorial dulu ya, tips buat apa pengoptimalan channel kita. Bahasnya ini karena tadi kok tiba-tiba kepikiran segmen kesehatan ya. Terus ada ini juga statement titipan dari teman-teman, selain teman-teman kantor juga masalah ini. Kalau Seru ikut senam di situ wis iso bikin video berarti kan yo barangkali iso share tipis-tipis Mas, biar teman-teman yang ini juga kecipratan materi sharing yang bisa dimanfaatkan apapun ya. Itu yang minggu itu yang senam itu Bu Darmi biasanya suka ini didokumentasikan kegiatan-kegiatan Lintinggung di mana, di Sasana Mentari Indah itu. Bu Darmi beliaunya lebih respect dokumentasi, selain beliau juga pegiat Lintinggung ya. Sambil kita nyambi ngopi nggih teman-teman nggih, nuwun sewu. Monggo berkenan. Ini Mas Hari latihan sendiri tadi, bangunnya agak siang soalnya enggak apa ya, mungkin lupa jadwalnya, harusnya memang hari Minggu jadwalnya ini senam, bangunnya mungkin agak kesiangan. Pak Suwar nggih, Pak Suwar nanti kami cross check YouTube-nya ya, channelnya. Sanjar Gumolov, Mama yang baik. Di mana ini Mas? Oh mohon maaf Bu, baru baca Bu. Nggih, ini di Sidoarjo Bu. Bu Mama nggih, sugeng kenal Bu, sugeng enjang. Di Sidoarjo, di Sidodadinya. Di apa ya? Di wilayah Krian, daerah Puspo Agro itu loh Bu, Kletek, perempatan Kletek, cuma kita agak ke barat menuju Jalan Layang Hilang, pabrik kopi Sentosa, Abadi Sentosa, pabrik kopi itu loh, agak ke barat, Jalan Layang itu turun
perumahan Cinta Harmoni belok ke kiri. Ke kampungnya tapi Bu kita, bukan di kawasan perumahan elitnya, kita yang di kampung. Kampung Sido tadinya. Agak mendung ya teman-teman di sini, nggak tahu kok tiba-tiba mendungnya datang dari arah sisi timur. Jadi di sisi timur agak gelap teman-teman. Nah, Sugeng rawuh nggih yang baru nembe kemawon nembe kemawon mlebet dateng niki, dateng griya sumangga pinarak nggih ngaten niki kondisinipun. Jadi ya agak sharing juga ya teman-teman ya, kalau bapak-bapaknya ya berkeluh kesah kalau kenapa terkait masalah medis juga ya, di alur medis, alur apa ini ketika berobat kan ya kasihan teman-teman, udah ada yang sampai udah tua gitu teman-teman, antri BPJS apa ya, ya nggak tahu lah teman-teman, cuma untuk kita bicara di faktor pemulihan aja ya, bukan di alur birokrasinya. Jadi kalau ada pasien yang udah keluar masuk rumah sakit gitu, kekasihannya selain waktu beliaunya juga termakan ya, terus apa ini ketanggapan, terus apalagi ya, kayaknya ini loh masalah apa ya, ya pokoknya kalau berobat di rumah sakit itu tidak ada jaminan, maksudnya kita bukan untuk ya, tidak ada jaminan, malah udah pasiennya mondar mandir gitu loh, hanya kan gitu. Di rumah sakit apa gitu, kita nggak sebut rumah sakitnya ya, kita juga pernah ini bapak di sana, kita sempat bincang-bincang teman-teman, pasiennya jauh-jauh dari ada yang dari Jombang, ada yang dari Malang gitu teman-teman. Jadi beberapa hari menginap ya, istilahnya pasien rujukan ya teman-teman ya. Segitulah teman-teman, terutama untuk penyakit-penyakit yang ini, penyakit dalam kayak ini diabetes, terus ini gangguan organ pankreas teman-teman, pankreasnya nggak bisa memproduksi insulin ya. Ini saya kita bicara sedikit aja nih. Jadi solusinya pakai ini tadi, ada yang sampai kronis teman-teman, nggak bisa duduk. Angkel lah. Ngombe banyu putih loh mas, yang jeruk tapi. Ya untuk teman-teman juga ya, ini sharing ini. Untuk asupan air mineral itu juga penting ketika bangun pagi. Jadi ketika bangun pagi nggak ngapa-ngapain gitu ya, langsung ngambil segelas air terus diminum. Kalau bisa air hangat ya nggak apa-apa, pokoknya air es 1 gelas diminum seteguk demi seteguk sampai habis teman-teman. Bapak-bapak nggih ngapunten info kemawon. Itu bagus teman-teman untuk apa ini, sirkulasi ginjal. Jadi kandung kemih juga perlu dibuang kalau pagi pakai air minum itu teman-teman. Jadi mengurangi apa ya, kayak nyeri di pinggang itu ya, kula rumiyin nggih nate ngoten, soalnya sering mengalami itu juga, pinggang merasa sakit, sering sakit. Soalnya sering duduk di atas komputer, di depan komputer teman-teman. Dulu ketika belum di pekerjaannya belum pindah di divisi jaringan ya, kalau divisi jaringan kan sekarang lebih ekstrim lagi, soalnya harus manjat tiang telepon. Dan alhamdulillah kuat teman-teman, nggak kayak dulu itu nanjak apa ya, naik beberapa anak tangga gitu wis keringat udah gobios semua teman-teman, karena ada pengaruh dari keseimbangan juga dari kakiku yang agak kecil ini betisnya. Tapi sekarang ya atos teman-teman, meskipun kecil cuma lencir. Untuk daerah paha ini ya agak kayak Pak Asrofil gitulah, body Arhanud itu body Pak Asrofil delok tangga iki ya. Asrofil itu teman-teman, orangnya atlet kardio, suka lari dari kenyataan, maksudnya lari
lari ya, atlet bola teman-teman maksud kami nggih, sambil bercanda nggih. Atlet bola brandnya Pak Asrafil itu. Mas Jainul jangan ketawa ya Mas Jainul ya. Mas Jainul ini juga itu mau mencoba untuk mencicipi ini Lintingkung. Mas J. Mas J yang di sepanjang ya. Yang di Menowo Mas J. Mas J ini senyum-senyum sendiri kelihatannya ini Mas J ini. Sedikit bercerita masalah ini tadi ya, masalah Pak Asrofil yang pernah kakinya sempat terkilir itu, kena tackle sama lawan main ketika bertanding di kesebelasan. Nah, hitungannya pertandingan kompetisi sepak bola. Nah, itu tadi sempat kena tackle sampai mau hampir jadi si buta dari gua hantu, teman-teman. Pak Asrofil semoga tidak melihat ya. Saya ini izin Pak Asrofil sebenarnya. Tapi ya wis gak apa-apa, soalnya hitung-hitung balas budi juga sama Pak Asrofil sudah ngasih banyak solusi untuk ini ya, kesehatan. Sudah mau jalan itu harus pakai ini kerk teman-teman. Pak Asrofil dulu sudah berpikirnya sudah ke sana, sudah ada timbul rasa putus asa Pak Asrofil karena ya selain ya apa ya memang agak kesulitan teman-teman. Kalau sudah nggak bisa jalan pun kadang yang nun sewu ya, nun sewu itu bukan bicara tentang masalah kayak kaki ya, kita kena nun sewu kayak kena telek lentung gitu aja kan udah pincang ya, meskipun nggak sakit tapi kan pincang itu wes rasa mindernya sudah nggak ketulungan teman-teman. Itu yang sekedar kena dalam kondisi sehat, kita nginjak kotoran kucing atau apa telek lentung kalau bahasa istilah nun sewu bahasa orang Jawa itu sudah pincang, sudah malunya udah nggak ketulungan, udah merasa penderitaan gitu loh. Jadi kita plesetkan agak bercanda gini nun sewu ya. Nggih Pak, kula nggih radi mesam-mesem niki. Biasane nggih gak mboten pengin nglawak kula Pak nggih, tapi nggih ngapunten nggih sama bercanda nggih, sama sharing aja. Nggih Pak, menawi Pak Asrofil nggih guyu-guyu dhewe mengki nggih pun niku diunjuk obate Pak, mengki pun mboten gendeng mengki. Pak Asrofil nggih. Pak niku nggih Pak Jainul, Pak Jen niku nggih pun ampun guyu-guyu piyambak lek kula ngeten niki lek streaming kuwatiripun nggih. Mengki mboten niku kok sawangane mboten sopan nek begejekan kali tiyang sepuh Mas Jainul. Ya itu teman-teman nggih. Untuk Pak Suar-Suar nggih atensinya bagus Pak. Ya alhamdulillah Pak kula nggih tetep nyuwun saranipun ugi, tetep nyuwun himbauan juga. Nah, koreksi niku lho Pak nggih, sae. Nggih ke depannya tetap berusaha untuk memperbaiki Bapak, nggih. Alhamdulillah sudah ada yang memberikan interaksi teman-teman, jadi kita semakin terpupuk ya. Karena terkait kesehatan yang syukur-syukur bisa menggugah orang ya untuk berbudaya hidup sehat teman-teman. Dan semua ya alhamdulillah sudah terpapar teman-teman, terpapar manfaat dari senam Lintingkung ini. Yang biasanya di lingkupnya Pak Asrofil sana yang rata-rata mata pencahariannya sebagai petani terutama merasakan manfaatnya betul ketika harus dipakai untuk bercocok tanam di lahan sawah yang segitu teriknya ya kalau siang hari. Dan banyak yang sudah merasakan manfaat senam Lintingkung. Ya alhamdulillah kita juga membagi hasil pencapaian apa aja terkait penyakit yang sembuh, sedikit-sedikit sembuh dan berangsur-angsur. Kayak yang Mbak siapa itu juga ada ya dalam satu sasana Lintingkung Mandiri, beliaunya kena apa ya, entah miom atau apa kista atau apa gitu loh. Nggak tahu, lupa aku namanya Mbak ya. Ibu sudah ibu. Apa hampir kena leukemia apa enggak? Itu ya. Jadi sebelum mau di endoskopi atau dicek anunya itu
1 bulan, 2 bulan disuruh kembali kan cek lagi, tahu-tahu sudah kecil gitu loh. Tuh, kalau nggak salah antara kanker dan tumor, teman. Ada itu orangnya, sampai sekarang tetap ikut. Mbak Mbak sinten nggih namanya, lupa. Sudah punya anak juga, sudah ibu. Sama Pak Dawi ngoten nggih, sama Bu Sulistani ya sebelumnya sudah lama dan melalang buana, teman-teman. Jadi beliaunya lebih sangat mengetahui dan paham. Mama yang baik nggih, sugeng kenal. Mboten kawaos Bu, wau Bu, ngapunten Bu. Soalnya kula setunggal wau waose ngene Pak Suwar-Suwar niki. Nah, Pak nggih ngapunten nggih kadang apa kula niki apa ada sedikit penurunan ini kemampuan untuk membaca, maksudnya mulai ono niku Bu, apa minus. Nah nggih, rabun rabun dekat nggih, lek jauh niku ketinggal, tapi lek cumedhek ngeten mboten, wis mulai kabur. Sing niki tininggal sing kiwa menika niki, sing yang kiri nggih, mata yang sebelah kiri niki mulai ini. Jadi lek ngaos tulisan ngadi alit ngoten harus menjauh sedikit ngoten. Mbak Eliana niki nggih sering migrain. Bu Eliana kan sukanya makanan yang sedikit agak asin nggih, kados niki. Napa niki? Fried chicken niku lho, ayam geprek. Nah niku kula mboten radi remen. Ndak seberapa suka kalau apa gorengan ngoten mboten remen. Lek Jun niki malah nikinya. Kalau dagingnya itu ima suka. Tapi kalau tepungnya gitu nggih, tepung gorengnya itu biasanya digadohin sama Jun itu. Jun ini juga sebenarnya gak ini sebenarnya ya namanya juga lari alit nggih, anak kecil nggih. Nang di pos kok ijen gak ambek Mbak? Saya melaku. Oh, salah satu yang aku ambil ini ya, manfaatnya selain dari diri saya sendiri. Nah, pas mas saya itu, kakak saya itu kena itu, teman, karena memang gula darahnya juga tinggi. Jadi ketika digigit nyamuk itu tahu-tahu bentol, dalam 3 hari bentolnya itu membesar dan ada nanahnya di kuncup apa bengkaknya itu ada nanah. Nah, itu setelah di cross check, jadi indikasinya kalau orang kena gula darah itu nggih, diabetes nggih. Nun sewu, diabetes itu gejalanya yang paling umum itu luka yang jarang untuk bisa sembuh, teman-teman. Lajeng lek kula pribadi di Nun sewu ini agak saru nggih, di daerah selangkangan itu sering kayak timbul jamur, teman-teman. Bukan apa ya, bukan kutu rambut, bukan kutu itu ya, bukan. Jadi kayak agak putih-putih kayak serbuk gitu terus gatel. Nah, nun sewu nggih, lajeng bapak-bapak, lajeng ibu-ibu kalau ada semacam keluhan ngoten niku nggih, langsung cross check mawon gula darahnya pakai alat yang itu di klinik ada, di puskesmas ada mungkin. Indikator apa ya? Gula darah, cek gula darah nih. Jadi area selangkangan itu sering gatal terus semakin digaruk kan nggih nun sewu semakin enak ya, cuma akhirnya luka. Nah, lukanya itu ninggalin bekas yang baunya nggih nun sewu agak gak enak biasanya. Kayak lendir cairan gitu nggih. Nggak habis-habis itu teman. Nah, nun sewu bapak-bapak itu. Setelah ganti celana dalam pun kadang masih nular. Nah, itu selain kutu, selain jamur nggih, ada dugaan juga mengarahnya ke ini. Kita sedikit kena dampak dari gejala diabetes. Mau dibilang itu keturunan apa mboten nggih, kalau sudah ada itu nggih kita harus rajin untuk cross check kondisi kesehatan, teman-teman nggih. Kan saat ini nggih gaya hidup anak-anak muda kan ya serba instan nggih, terutama untuk makanan yang mereka konsumsi ya. Serba apa ya, kayak teh apa ini, teh itu ya, teh kemasan itu yang dijual di
pedagang kaki lima kan sekarang banyak ya. Niku niku nggih mboten nggih kalau dalam standar konsumsi nggak terlalu berlebihan sih nggih mboten napa-napa, pokoknya ada netralisirnya napa niku, harus sering konsumsi air putih ngoten mawon. Iki ke depan ya kita insya Allah ya nggih, kalau ndak ada unsur kepentingan gitu, kita mengundang ini teman-teman, narasumber, salah satunya juga dari ahli gizi, kalau Mbak Ika Mukti nanti berkenan nggih, insya Allah beliaunya kita mintain tolong ngisi juga Mbak Ika Mukti, lajeng Mas Isa Ansori di bagian farmasi, sedikit banyak pengetahuan tentang obat dan kimia akan beliau paparkan nggih. Mas Isa Ansori bek menawi ningali channel niku lho, wah niki nggih Mas lek damel kula niku kados kanca nggih Mas, nggih sederek juga, Mas Isa Ansori. Terus lajeng mengke nggih jugi Bapak Asrofil niku nggih, niku Abah niku. Abah, ya Allah Abah. Beliaunya pengurus ranting ini teman-teman, Lintingkung cabang Sukodono. Nggih sama mungkin sama Pak Edi nggih lek menawi mboten wonten kedah sarana penting. Nggih sumangga pinaringan napa ilmunipun. Nah niku nggih ngoten nggih Pak nggih. Nderek ngapunten saderenge. Kalau Abah Asrofil nanti kita berikan waktu sebanyak mungkin teman-teman. Mungkin kalau streamingnya lama ya wis tak kon ngomong ae nang ngarepe kamera ini wis biar beliaunya masih muda teman-teman. Nah, masih muda, orangnya juga apa ya? Enak kok orang itu kalem. Orangnya kalem, kalau ngomong sih santai dan tenang teman-teman orangnya itu. Tenang gitu. Tenang, wis pokoknya tenang teman. Pak Asrofil ini. Niki lek kula ngendikan ngeten iki biasanya Mas Jainul iku cengingisan, mboten seneng kula. Mas Jainul, lek menawi wonten anu nggih jenengan pantengin Mas, aja dipentelengi tok, nggih dikomeni kok. Mas Jainul, Mas Ahmad nggih, Mas Ahmad Kulup niku nggih biasane nggih seneng niku remen basa-basi begejekan niku nggih remen sederek-sederek. Mas Ahmad Kulup niku. Dulu ada pengalaman yang paling berkesan teman-teman nggih, ada seseorang teman juga yang pernah mengidap gagal ginjal sampai beliaunya itu nyuwun sewu sampai koma, akhirnya setelah koma itu ya bertemu dengan Abah Asrofil teman-teman, diberi beberapa pengertian dan terapi lengkung ini akhirnya berangsur-angsur pulih teman-teman, yang dari kulitnya legam kan orang kena gagal ginjal itu kan salah satu ciri khasnya kan kulitnya akhirnya agak menghitam gitu. Nah, setelah ketemu sama Pak Asrofil itu diberi penghayatan rohani apa gitu, selain kiat-kiat menjaga kondisi konsumsi makanan yang dikonsumsi tiap hari itu, akhirnya ya akhirnya beliaunya kembali ke jalan raya kok kembali ke jalan raya sih, kembali ke jalan yang benar teman-teman, mulai apa ya, mawas diri sama apa yang dikonsumsi setelah beliaunya koma teman-teman. Ada tapi nggak kita sebut namanya gitu, sambil mengenang, sambil mendoakan beliau. Soalnya ya orangnya enak teman-teman. Beliaunya alhamdulillah juga akhirnya membaik kondisinya. Tapi ya karena ya tetap teman-teman ya sakit karena sesuatu hal, beliaunya juga ini kita doakan beliaunya selalu dalam lindungan Allah ya teman-teman ya. Dulu sempat apa ya, akhirnya bangkit teman-teman. Jadi posisi selain banyak komplikasi penyakit sudah di beliau juga pernah ini setelah pasang ring jantung teman-teman, ada itu teman kita, pengalaman beliau jadi panutan buat kami yang masih muda-muda ini ya, sampai istilahnya itu banyak kelihatan hasilnya teman-teman, selama nggak sampai 3 bulan. Kalau teman yang satu itu memang dia lebih diutamakan jinjit-jinjitnya, jinjit-jinjit itu, jadi kita satu hari itu dicicil 30 kali ketemu 500 jinjitan teman-teman, sampai kembali pulih tubuhnya kembali gemuk terisi ya. Sebelum sebelum koma kan, setelah koma kan tubuhnya bobotnya merosot banyak itu.
Setelah ketemu dengan Pak Asrofil itu akhirnya diberi kiat-kiat dan diberi beberapa program pola gerakan lintingku gemuk, akhirnya ya sedikit banyak beliaunya kembali merokok. Sebentar nggih, derek-derek kula tak ngunjuk air putih dulu, air putih dulu nggih. Saya tinggal ke dapur sebentar. Ya itu aja ya teman-teman nggih. Ini Mbak Eli juga jemur pakaian sebentar nggih, kami ganti angle sebentar. Nah itu jemur pakaian. Kita sambil ini nggih, ngopi sekaligus minum air putih. Mbak Liana lagi jemur teman-teman nggih. Sama ini ya, yang bagi yang kemarin tak nggak apa-apa wis tak bagi sedikit-sedikit yang untuk skenario sama eksperimen bikin video yang antara streaming dalam posisi potret sama streaming dalam posisi landscape gitu. Ternyata statistiknya lebih banyak dari hasil orientasi potret teman-teman. Kalau teman-teman ada yang ini memulai bikin channel, bikin live streaming aja teman-teman tanpa harus ribet. Kenapa? Masuk dapur editing harus install aplikasi, pakai streaming aja juga lebih apa ya, lebih efektif. Hampir sama kayak short nih, kalau saya lihatnya itu lebih, kalau short sekarang agak ini banyak ketentuan yang sedikit diubah lagi ketentuannya dan kebijakannya. Jadi nggak bisa langsung short tiba-tiba kita nunggu 1 jam kemudian terus statistiknya naik gitu, enggak teman-teman, ada seleksi lagi. Wis ada aja nanti wis persyaratannya juga akan semakin ketat kayaknya. Tapi kalau selama yang kami bikin eksperimen pakai live streaming itu, meskipun dalam durasi 1 jam atau 30 menit gitu, selalu ada yang maksudnya nyantol teman-teman. Entah itu pengunjung itu jumlahnya paling sedikit itu 2, 3, tapi kalau short ini sekarang nggak tahu juga ya. Ini tadi coba ngupload satu video short jam berapa tadi, jam 3 pagi. Ya itu tadi stuck di berapa gitu juga ya, kayak pas 2 minggu yang lalu. Jadi mungkin itu yang bisa kita selipin sedikit-sedikit nih teman-teman yang baru memulai channel, wis optimis, tetap optimis juga, harus bikin video apa aja teman-teman. Nggak usah nggak usah merasa takut atau
apa ya, bimbang nanti ada ini, ada sedoben, ndak wis ambil itu aja. Kita apa, mengumpulkan jumlah kuantitas dulu teman-teman, masalah nanti kena teguran hak cipta diabaikan dulu, pokoknya bukan teguran komunitas ya. Kalau teguran komunitas kan jelas dihapus, kita kena pelanggaran, tapi selagi teguran hak cipta itu ndak berpengaruh kok teman-teman, soalnya Mbak Eliana ini juga banyak teguran hak cipta. Karena yang maksudnya bukan ngopi ya, karena kan liriknya sama iramanya kita kan tetap butuh referensi musik juga. Jadi tetap kita apa ya, kita lampirkan kalau musik pengiring itu. Nggak apa-apa teman-teman. Channelnya Mbak Eliana juga belum monet kok teman-teman. Tapi pin AdSense-nya ada, cuma belum kita hubungkan aja karena kita belum diaudit, belum mencapai target partner YouTube dari yang berapa 4.000 jam tayang itu ya. Sekarang kan diturunin jadi 3.000 jam tayang untuk yang video panjang ya. Terus yang berapa dek? 9.000 jam tayang, 10 juta lah. Itu yang untuk short ya. Jadi kita nggak ambil alternatif short teman-teman sekarang. Kita apa ya? Kita improve. Terutama untuk ini streamingnya sama video panjang. Untuk short nggak kami ambil karena kelihatannya sudah memperlihatkan gejala yang agak kurang wajar untuk YouTuber pemula. Ya mungkin ada validasi yang harus gini itu, gini gitu teman-teman. YouTube itu ya seperti itu teman-teman, mohon dimaklumi aja, nggak apa-apa. Terus kita belajar untuk menerima kondisi ya. Dan namanya juga merintis karir teman ya. Untuk Mbak Puspita yang kemarin sempat memberikan atensi juga, kami ucapkan selamat pagi. Mbak Puspita yang hobinya beliau bikin masak-masak kuliner yang legendaris itu. Dim kami ya silent reader ke channelnya Mbak Puspita, soalnya jenis jajanannya unik-unik teman-teman. Terus ini barangkali Bumia ini sedang online ini Bumia ini. Wali kelasnya Irma Makibo ini. Bumia, tak sapa kan kemarin deh ya. Bumia, barangkali online ya. Itu Ibu. Itu Mbak Eli itu lagi jemur-jemur pakaian, disapa Bumia dek. Bumia wis online kan mau wis on air. Bumia, aku lah jemur-jemur loh dek. Enggak kayak online kok kayaknya. Kami ucapkan selamat pagi nih Bu. Selamat beraktivitas di hari apa ini? Hari Minggu ya. Tanggal kira dek 8 ya dek. Di 8 Juni 2025 untuk teman-teman juga, teman-teman semua yang segan mampir. Kami ucapkan selamat pagi. Kita juga belum ada 3 mingguan mungkin ya, 4 minggu mungkin. Nggak nengok sasana yang di sana teman-teman. Soalnya kondisinya juga bergeser yang tadinya di lapangan sepak bola nggih, karena terkendala musim penghujan jadi gesernya ke samping kediaman Bu Ana. Jadi enaknya kan sebenarnya di lapangan itu kan hijau. Di bawah terik matahari, maksudnya di bawah terik sinar mentari kan selain panasnya dapat vitamin D ya. Terus kita kadang nggak pakai sepatu, pakai apa ya, cuma pakai nyeker gitu aja. Jadi langsung tanah basah di bawah di atas berpijak di atas rumput hijau. Jadi gimana ya, penyerapannya juga bagus untuk ini grounding. Kalau dalam kelistrikan itu ada groundingnya, jadi enak adem, kakinya juga nggak gampang capek.
Watullah. Jam piro, Dek? Saiki, Dek? Sebentar kami cek waktu ya. Oh, jam 7:08, teman-teman. Enggak, wis alhamdulillah no srengenge. Iya sih agak mendung, teman. Cuma mataharinya sedikit bersembunyi di balik awan. Jadi ada sedikit cahaya yang masuk. Wih, tuh waran ya, Bu, laundryan. Iya, Mas. Jam 7:08 nggih. Ini sudah berjalan sekitar 2 jam ya, teman-teman nggih. 2 jam 2 menit 28 detik. Nggih, mungkin sekitar 5 menit lagi akan kami tutup nggih. Kita nyambi aktivitas harian juga. Sampai nggak ngecek jam, teman-teman. Nggih, nyuwun ngapunten. Udah 2 jam tadi berarti. Selain ngasih paparan ya. Nanti Mbak Eliana barangkali mau keluar, tak suruh nutup sesi streaming untuk pagi hari ini. Sebentar nggih, mohon ditunggu. Nyuwun ngapunten nggih, bapak-bapak lajeng ibu-ibu, mas-mas, sama teman-teman. Mbak Liana sedang memandikan Ajun, teman-teman nggih. Jadi ya sebagai perwakilan mawon, saya selaku ini Herdiana Prasetyo Official Channel mohon undur diri. Kami tutup sesi streaming pada pagi hari ini nggih. Itu saja. Untuk teman-teman yang sudah berkenan mampir tadi nggih, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Matur sembah nuwun, lajeng juga Mas tadi, Mas Sanjar, Gumalop, Mama yang baik, lajeng Pak Suwar nggih, matur sembah nuwun atensinipun dan sudah mau untuk memberikan banyak himbauan untuk yang muda-muda kayak saya. Nggih, itu saja nggih. Lajeng sedaya ugi salam budaya ngian. Kula akhiri sesi kita kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.